berpetualang dan belajar bersama Musa dan Vira. Angga, kamu sedang apa? Bu, itu bukan apa-apa. Hehehe. Hayo, Angga jangan berbohong. Itu apa? Hehehe, itu pesawat mainan, Bu. Wah, pas sekali Angga. Coba maju ke depan, jelaskan tentang pesawat terbang. Bu, saya nggak tahu. Musa saja deh, Bu. Gimana tuh? Yaudah, kalau begitu Musa saja yang maju ke depan. Siap, Bu. Tahu gak sih teman-teman, pesawat pertama kali diterbangkan oleh Orville Wright dan Wilbur Wright. Mereka mulai mempelajari penerbangan pada tahun 1889 dan memulai membuat 3 pesawat terbang layang bersayap kembar. Salah satu pesawatnya adalah pesawat yang diterbangkan pertama kali pada tahun 1903 di Amerika. Pesawat tersebut diberi nama Flyer dan hanya bisa memuat 1 orang saja loh. Lalu pada tahun 1910 dilakukan penerbangan pesawat oleh Samuel F. Cody yang menerbangkan pesawatnya di Vanbrugh, Inggris. Namun bentuk pesawatnya masih sangat sederhana, belum seperti yang sering kita jumpai saat ini. Seiring perkembangan zaman, bentuk dan mesin pesawat terbang mulai disempurnakan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara. Pesawat komersial yang lebih besar dibuat pada tahun 1949 bernama Bristol Brabazon. Sampai sekarang, pesawat penumpang terbesar di dunia dibuat oleh Airbus Industri dari Eropa dengan pesawat A380. Nah, untuk pesawat yang pertama kali terbang di Indonesia itu terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945. Bapak Adi Sucipto menerbangkan pesawat jenis Cureng dari Jepang di Pangkalan Maguwo mengelilingi kota Yogyakarta. Dan penerbangan tersebut ditandai sebagai penerbangan pesawat pertama oleh Indonesia. Dengan adanya bendera merah putih, pesawat Cureng yang ada di Museum Dirgantara merupakan pesawat Cureng satu-satunya di dunia loh. Bahkan di negara asalnya Jepang, sudah tidak ditemukan lagi pesawat Cureng. Kok kamu tahu sih tentang pesawat Cureng yang ada di Museum Dirgantara? Emang Museum Dirgantara itu apa? Vira mau tahu tentang Museum Dirgantara? Aku kenal loh sama bapak pengurus museumnya. Ah, Musa bohong ya. Masa Musa kenal sama pengurus museum? Masa Vira nggak percaya sih? Yuk sini, ikut aku ketemu bapaknya. Ayo. Dirgantara arti ini bahasa Sanskerta artinya angkasa atau udara. Mandala itu lingkup atau tempat. Nah, Museum Dirgantara Mandala maksudnya museum sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda keudaraan, yaitu pesawat terbang. Tujuannya didirikan museum itu untuk mencari, meneliti, kemudian mengumpulkan benda, kemudian memamerkan juga benda-benda yang bersejarah bagi Angkatan Udara, khususnya umumnya bangsa Indonesia. Untuk apa? Untuk dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda tentang nilai-nilai kejuangan TNI Angkatan Udara. Oh jadi gitu. Musa, kapan-kapan ajakin aku ke Museum Dirgantara ya? Iya Vira, tapi sebelum itu aku mau kasih tahu sedikit tentang Museum Dirgantara. Yeay, boleh banget Musa. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari koleksi-koleksi yang ada di Museum Dirgantara. Koleksi yang ada di Museum Dirgantara. Di antaranya pesawat terbang yang sejauh ini berjumlah 60 buah, senjata-senjata yang pernah digunakan oleh TNI AU, heraldika meliputi pakaian seragam, bendera, lukisan, tulisan, simbol-simbol, dan lain sebagainya. Juga peralatan telekomunikasi perhubungan, diorama yang merupakan gambaran 3 dimensi untuk menceritakan sejarah, simulator pesawat P-51 Mustang, mesin-mesin pesawat terbang yang berada di gedung engine, miniatur pesawat, dan juga koleksi buku-buku. Nah, Museum Dirgantara juga memiliki banyak manfaat loh Sobat Musafir. Mau tahu nggak apa aja manfaatnya? Mau? Oke, Musa jelasin. Manfaat dari Museum Dirgantara. Di antaranya, untuk melestarikan benda-benda yang ada di museum sehingga bisa awet dan nilai-nilai sejarahnya dapat diwariskan oleh generasi muda. Dan bagi masyarakat sekitar bisa membantu dari segi ekonomi. Manfaat lainnya bisa sebagai tempat edukasi
rekreasi, dan lain sebagainya loh Sobat Musafir. Nah, di Museum Dirgantara banyak banget jenis pesawat. Tapi ada pesawat yang unik loh. Sobat Musa mau tahu? Selain pesawat Churen sebagai pesawat terunik, ada juga pesawat tempur Zero Zen buatan Jepang tahun 1938. Pesawat ini pernah digunakan oleh Jepang pada saat Perang Pasifik dan penyerbuan Jepang di Hawaii. Pesawat tempur Zero Zen tergolong unik karena pesawat ini hanya dimiliki di Indonesia dan pesawat ini sangat dihormati oleh warga Jepang karena disebut juga pesawat kamikaze harakiri. Sobat Musafir penasaran nggak sih bagaimana cara memasukkan pesawat-pesawat yang besar itu ke dalam gedung Museum Dirgantara? Mau tahu? Oke, Musa bakal jelasin. Sebelum masuk gedung, pesawat dibongkar terlebih dahulu. Kemudian setelah masuk ke dalam gedung, pesawat dirakit kembali. Seperti contoh, pesawat Hercules yang berasal dari Bandung. Pesawat ini dibawa menggunakan kendaraan darat sejumlah 4 truk dan 13 kontainer selama 9 hari perjalanan. Di dalam 13 kontainer tersebut juga sudah mengangkut alat-alat. Waktu untuk membongkar dan merakit menghabiskan waktu selama 6 bulan. Nah, Vira, itu tadi penjelasan sedikit tentang Museum Dirgantara. Wah, kayaknya asik sekali ya Musa. Aku jadi nggak sabar buat main ke Museum Dirgantara. Sobat Musa, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita akan belajar tentang kapal di Museum Bahari. Tetap di Musafir ya.